Bab 1586 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pemimpin fraksi Su, apakah Anda akan pergi ke benua awan surgawi? Cepat dan serahkan keempat orang ini kepada kami, teriak Raja Surgawi dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap. Oh, kapan kamu menjadi begitu ramah? Suke terhibur. Tampaknya sekelompok orang ini benar-benar datang untuk membantu. Mungkinkah mereka dikejutkan oleh kegilaannya sebelumnya, jadi mereka datang untuk menunjukkan niat baik mereka? Yah, tidak buruk, mereka cukup pintar. Apa yang kamu bicarakan, pemimpin fraksi Su? Benua surga adalah milik kita masing-masing, tapi jelas bukan milik penjajah ini. Adalah tanggung jawab setiap orang untuk melindungi benua surga. Itu benar, pemimpin fraksi Su telah melakukan bagiannya untuk benua langit. Sekarang, serahkan masalah kecil ini pada kami. Keempat orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka berani menghalangi jalan pemimpin fraksi Su. Kami akan membuat mereka menderita. Pemimpin fraksi Su, cepat pergi. Serahkan ini pada kami. Lebih dari selusin orang berteriak saat mereka terbang dengan momentum yang besar. Dalam sekejap, mereka mengepung 4 orang kuat dari benua awan surgawi. Ketika Suke melihat ini, dia tersenyum lega. Yah, terima kasih atas bantuanmu. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Dia merasa sedikit emosional. Memikirkan kembali keluhan awal dengan kekuatan ini, dia tidak menyangka bahwa karena invasi benua awan surgawi, semua orang akan mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Ada cinta sejati di dunia. Jangan pernah berpikir untuk memasuki benua awan langit. Pada saat ini, Raja Surgawi yang kuat dari benua awan surgawi meraung dan bergegas maju. Dia membakar asalnya, mencoba binasa bersama Suke. Dia tahu betul bahwa mereka berempat tidak bisa pergi hari ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan keberadaan yang menakutkan ini, yang bisa memasuki keadaan gila kapan saja, memasuki benua awan langit. Semakin banyak yang kamu katakan, semakin aku ingin pergi. Suke mengangkat alisnya dan hendak menyerang. Seorang Raja Surgawi tua dari Sekte Chun Persegi langsung berdiri di depan Raja Surgawi dan bergerak. Dia tidak lupa untuk berbalik dan berteriak pada Suke, pemimpin fraksi Su, cepat pergi. Ah! Suke tertegun sejenak, perasaan tersentuh yang tiba-tiba ini. Senior, kamu, Suke membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Ayo pergi. Raja Surgawi lainnya dari benua surga telah mengepung 4 orang kuat dari benua awan surgawi dan mendesak Suke untuk pergi. Suke menyentuh ujung hidungnya. Kenapa dia merasa ada yang tidak beres? Namun, dia terlalu malas untuk membahasnya. Karena mereka bersedia membantu menyelesaikan masalah kecil ini, dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Semuanya, aku akan pergi dulu. Mari bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Suke tersenyum, berbalik, dan terbang menuju celah di tembok batas void. Namun, saat dia merasakan daya tarik Void Realm Wall, raungan orang kuat dari benua awan langit datang dari belakang. Saya mendengar bahwa orang ini menyebabkan masalah di benua surga. Mengapa Anda membantunya? Bodoh, apa yang kamu tahu? Momok ini akan pergi, tapi kalian keluar untuk menghentikannya. Jangan bilang kami tidak akan membantunya, tapi malah membantumu. Hei, ini bagus, anjing jahat telah pergi, benua langit akhirnya akan damai. Aham, jangan bicara terlalu keras. Suke sepertinya belum masuk. Mata lebih dari selusin Raja Langit semuanya menatap Suke, yang diseret ke benua awan langit. *CK. Wajah Suke sudah penuh amarah, dan dia akan bergegas keluar dari celah di tembok alam void untuk memberi pelajaran pada kelompok orang ini. Namun, ada traksi besar di belakangnya, dan seluruh tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Ledakan. Ada raungan besar di telinganya, dan pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Void benar-benar terdistorsi. Saat berikutnya, ketika semua daya tarik menghilang, semua yang ada di depan Suke kembali normal. Dia sudah berada di daerah yang aneh. Ada dataran luas di sekelilingnya, dan ada pegunungan dan hutan di kejauhan. Udara bercampur dengan energi spiritual yang sangat kaya, dan bahkan dunia penuh dengan aura aturan sajak Tao.
Seolah berlatih di tempat ini, seseorang dapat memahami jalan hebat kapan saja dan membuat terobosan di tempat. Ini benua awan langit, benar-benar tempat yang bagus. Setelah Suke menarik napas dalam-dalam, dia merasa segar kembali, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Namun, Buttfast dan Duan Jiude, yang telah tersedot sebelumnya, tidak terlihat saat ini. Menurut apa yang dikatakan Buttfast sebelumnya, jika celah di dinding Void Realm di benua surga dibalik, mereka akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda ketika waktunya terhuyung-huyung. Oleh karena itu, Suke membuka kesadaran ilahinya dan mengamati sekeliling dengan santai. Ketika dia tidak dapat menemukan aura kedua orang itu, dia menyerah mencari mereka. Dengan tingkah kedua cowok itu, diperkirakan mereka akan menjadi terkenal dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia tidak perlu mencarinya secara khusus. Dia mungkin bisa mengetahui keberadaan mereka dari orang lain. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak saat ini adalah menemukan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Lagi pula, pepatah Femme Fatale bukannya tidak masuk akal. Kekuatan keseluruhan para pembudidaya di benua awan surgawi lebih kuat daripada benua surga, dan ada banyak orang kuat. Dengan penampilan dan temperamen Jiang Hongyan dan yang lainnya, dia takut mereka pasti akan menemui masalah. Baru saja, sepertinya aku merasakan aura para pembudidaya ke arah ini. Tatapan Suke menyapu ke timur. Dalam persepsi kesadaran ilahinya, dia bisa merasakan ada orang yang berkumpul di kejauhan. Ayo pergi dan cari tahu situasinya dulu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya melintas, dan dia langsung berubah menjadi bayangan dan menyapu ke depan. Setelah beberapa saat, Suke muncul di luar kota. Mendongak, 3 kata besar, kota Jinghe, tertulis di atas gerbang kota. Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan 3 sekte? Saat dia berhenti, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Suke menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tampan berbaju putih. Namun, pemuda ini tampaknya memiliki tulang yang sangat halus. Dia tampak halus dan halus. Xiao Rou lemah, tetapi otot dadanya lebih berkembang daripada orang biasa. Mata Suke terus melihat ke bawah. Ya ampun, kakinya terlihat sangat ramping dan kokoh. Dia adalah Gun Maon yang bagus. Bah, tidak, bukan proporsi tubuh yang baik. Rekan kultivator. Melihat Suke tidak menjawab, pemuda itu memanggil lagi. Itu benar. Suke tersenyum dan mengangguk. Saya Suke, dan saya di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan 3 sekte. Saya melihat bahwa Anda juga pergi sendiri. Mengapa kita tidak pergi bersama? Itulah yang kupikirkan. Wajah cantik pemuda itu tiba-tiba mekar, dan dia mengungkapkan senyum manis. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Sebenarnya, saya hanya mendengar tentang pemilihan 3 sekte melalui desas-desus dan datang ke sini karena reputasinya. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Suke bertanya dengan sopan. Ah iya. Pemuda itu menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan malu, Kakak Hua, maafkan aku. Aku Guan Zheng. Setelah beberapa perkenalan, mereka berdua berjalan ke kota bersama. Selama percakapan, Suke mengetahui bahwa kota Jinghe adalah milik Qingzu dari wilayah Wudu di benua awan surgawi. Ada 3 sekte besar di sekitar kota, dan setiap sekte memiliki beberapa pusat kekuatan Raja Surgawi. Itu adalah salah satu dari 18 sekte kuno Qingzu. Tujuan dari seleksi 3 sekte di kota Jinghe bukanlah untuk merekrut murid baru. Sebaliknya, 3 sekte telah menerima misi dari kekuatan yang kuat untuk menemukan orang-orang berbakat. Namun, seseorang mengungkapkan cerita di dalamnya. 3 sekte sedang memilih orang-orang jenius untuk 4 gerbang surgawi utama yang dirumorkan. Adapun asal-usul 4 gerbang surgawi utama dan apa yang istimewa darinya, Guan Zheng tidak tahu apa-apa. Ini karena dia juga mendengarnya dari luar. Suke sangat marah hingga dia hampir ingin meninju dadanya. Anda mengatakan banyak hal sepele, tetapi Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa tentang hal-hal penting, dan Anda mendengarnya dari orang lain. Namun, sebagai pendatang baru, Suke merasa bahwa dia harus tetap rendah hati. Lagi pula, pengalaman selama periode waktu ini membuatnya merasa telah dewasa dan lebih stabil dari sebelumnya.
Oleh karena itu, di bawah pimpinan Guan Zheng, keduanya segera tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat. Suke juga mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan para pembudidaya lain yang juga datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan 3 sekte, dan pada saat yang sama, dia meminta informasi. Akibatnya, setelah beberapa pertanyaan, dia mendapatkan banyak teman, tetapi hampir tidak ada informasi yang berguna. Orang-orang ini belum pernah mendengar orang dari benua surga memasuki dunia ini, apalagi berita tentang Jiang Hongyan dan yang lainnya. Namun, ini juga sangat normal. Dari mulut orang-orang itu, Suke juga secara kasar memahami situasi benua awan surgawi. Itu secara kasar dibagi menjadi 7 wilayah besar, dan cakupan masing-masing wilayah besar hampir lebih luas dari seluruh benua surga. Di dunia yang begitu luas, bahkan jika ada berita, diperkirakan akan menyebar dengan sangat lambat. Ini membuat Suke sedikit tertekan. Lautan manusia sangat luas, dan dunia ini besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan Jiang Hongyan dan yang lainnya dalam waktu singkat. Apakah dia harus menggunakan metode lama lagi? Lempar sepatu untuk menanyakan arah? PS, izinkan saya memberitahu Anda, kami mulai melanjutkan pembaruan pada tanggal 5 Mei tetapi dimulai pada jam 0. Sekarang dihitung sebagai pembaruan pada tanggal 6 Mei. Jika kalian merasa belum terbiasa, nanti akan saya update di waktu yang berbeda, menyesuaikan dengan siang hari. Sayang. Suke melihat poin tangguh aktingnya yang tersisa, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah peningkatan sistem, aura keberuntungan telah diperkuat. Tapi akting Tough Points yang perlu dikonsumsi juga meroket. Saat Lucky Aura diaktifkan, ia menghabiskan 1000 akting Tough Points per detik. Sekarang, ketika Lucky Aura diaktifkan, ia menghabiskan 100.000 akting Tough Points per detik. Jika dia berada di tempat kecil, seperti benua surga, Suke mungkin mencoba menanyakan arah dengan melempar sepatu. Tapi sekarang di benua langit, area itu terlalu besar, sebanding dengan 7 benua langit. Dengan beberapa juta acting Tough Points yang tersisa, dia hanya bisa melempar sepatu paling banyak belasan kali. Jika dia ingin menggunakan metode ini untuk menemukan Jiang Hongyan dan yang lainnya, kecuali dia sangat beruntung, jutaan acting Tough Points yang dia habiskan akan sia-sia. Jadi, dia melempar sepatu untuk menanyakan arah. Ini mengerikan. Suke menghela nafas. Alih-alih memperjuangkan peruntungannya, dia memutuskan untuk menghabiskan poin tangguh aktingnya di tempat yang paling penting. Jika melempar sepatu untuk menanyakan arah tidak berhasil, maka dia akan menggunakan cara lama. Tetapi dia baru saja mengatakan bahwa dia harus tetap rendah hati, dan dia sudah menjadi orang yang dewasa dan sopan. Tampaknya tidak benar untuk menimbulkan masalah lagi. Tapi untuk menemukan gadis kecil itu dan yang lainnya secepat mungkin, sepertinya ini satu-satunya cara. Pemilihan 3 sekte? 4 sekte surgawi? Baiklah, mari kita mulai dari sini. Meja di penginapan sudah diisi dengan beberapa makanan lezat. Guan Zheng memandang Suke yang duduk di sana dengan sedih dan bertanya, "Kakak Hua, apa yang mengganggumu?" "Aku kangen rumah," jawab Suke tanpa sadar. "Oh, apakah ini pertama kalinya kamu meninggalkan rumah?" Mata pihak lain tiba-tiba berbinar. "Ya, itu benar," Suke mengangguk. "Tidak heran kamu tidak tahu banyak tentang banyak hal, sebenarnya." Guan Zheng mengangguk, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, kali ini aku menyelinap keluar dari rumah." Suke mengangkat alisnya dan matanya tertuju pada otot dadanya yang berlebihan. Mulutnya berkedut, "Aku bisa melihatnya." "Apa?" Guan Zheng terkejut. Kata-kata dan tindakannya selalu dilakukan dengan baik. Bagaimana dia bisa terlihat? Bagaimana saudara Hua tahu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa tatapan Suke sepertinya melekat di dadanya. Namun, jelas bahwa dia tidak memikirkan hal lain. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ada sepiring kucai di atas meja di depannya. Dia salah mengira bahwa Suke menyukainya, jadi dia segera mendorong piring itu ke depan. "Kakak Hua, apakah kamu ingin makan hidangan ini?" "Kurasa aku tidak membutuhkannya." Suke menggelengkan kepalanya. "Tapi kamu bisa makan lebih banyak. Ini memperkuat yangmu." Mendengar itu, Guan Zheng tercengang.
Dia adalah seorang wanita. Yang macam apa ini? Seperti yang diharapkan, apakah semua laki-laki seperti ini? Ketika dia pertama kali bertemu Suke, dia mengira dia adalah seorang pria terhormat. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertukar beberapa kata lagi, dia akan segera mengungkapkan sifat aslinya. Hehe, laki-laki. Tidak perlu, yang ini tidak menyukainya. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata. Saat ini, terjadi keributan di luar penginapan. Perhatian kedua orang itu langsung tertarik dan mereka menoleh untuk melihat. Di luar penginapan, ada dua pembudidaya yang saling berhadapan. Salah satunya tampan tapi agak akrab. Dia benar-benar terlihat 70 hingga 80% mirip dengan Guan Zheng. Siang Min, di mana kamu menyembunyikan adikku? Pria itu meraih kerah pria muda lainnya dan bertanya dengan marah. Kakak Guan, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak tahu di mana Zheng Zheng berada. Pemuda itu tampak tak berdaya. Bajingan, apakah Zheng Zheng sesuatu yang bisa kamu panggil? Saudara Hua. Pada saat yang sama, Guan Zheng sudah meninggalkan tempat duduknya. Dia membungkukkan pinggangnya dan tampak licik dan bersalah, seolah-olah dia bersembunyi dari sesuatu. Apa yang salah? Suke berpura-pura bingung dan tidak membeberkannya. Ini perutku tiba-tiba sedikit sakit. Aku mau ke toilet. Oh, kalau begitu silakan. Tapi bagi kami para pembudidaya, pada tahap ini, apakah kami masih perlu buang air besar? Saat Suke berbicara, dia tiba-tiba mengangkat suaranya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan mereka semua menoleh. Siapa yang perlu buang air besar? Zheng Zheng. Di saat yang sama, kedua orang yang sedang berdebat di luar juga menoleh dan kemudian berseru bersamaan. Kakak Hua, kamu. Guan Zheng segera menghentakkan kaki kecilnya dengan kesal. Wajahnya memerah tetapi dia tidak peduli. Di luar pintu, kedua orang itu bergegas dengan gembira. Mata Guan Zheng tertuju pada Suke. Dia sepertinya memikirkan sebuah ide dan belati ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Dia dengan cepat memasukkannya ke tangan Suke. Kakak Hua, bantu aku. Saat dia berbicara, dia menarik lengan Suke dan berinisiatif untuk bersandar ke pelukan Suke. Kamu, Suke terdiam. Di zaman sekarang ini, apakah masih ada yang percaya dengan drama melodramatis semacam ini? Kakak Hua, cepatlah, mereka datang. Guan Zheng mendesak dengan cemas. Baiklah. Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Ekspresi Suke membeku dan mengangguk. Dia memegang belati dengan erat di tangannya. Jangan khawatir, kamu duluan. Aku pasti akan menggunakan belati ini untuk membunuh mereka berdua. Guan Zheng kaget dan melambaikan tangannya. Kakak Hua, jangan, kamu salah paham. Salah paham? Suke berpura-pura bodoh. Oh, aku mengerti. Kamu ingin aku membantumu membunuh mereka berdua dan belati ini akan menjadi hadiahku. Tidak, Kakak Hua. Guan Zheng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Hua Wuke ini terlihat seperti seorang pria terhormat, tetapi mengapa pikirannya dipenuhi dengan pikiran untuk berkelahi dan membunuh? Saya ingin Anda berpura-pura menculik saya dan kemudian membawa saya pergi. Mengapa Anda harus berpikir tentang membunuh? Salah satu dari dua orang itu adalah saudaraku. Kurang ajar. Berhenti. Saat itu, dua orang berteriak pada saat bersamaan. Dua pria bergegas pada waktu yang sama. Ketika mereka melihat belati di tangan Suke, wajah mereka menjadi serius dan gugup. Rekan kultivator, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang. Dengan suara mendengung, pedang panjang itu terhunus dan diarahkan ke Suke. Orang-orang di penginapan yang diam-diam menonton pertunjukan tiba-tiba menjadi bersemangat. Aku kenal orang ini, dia adalah kakak senior dari Sekte Pelangi Hijau, Xiang Min. Seseorang memandang pria yang memegang pedang dan berkata dengan lembut. Yang satunya pasti sudah tidak asing lagi bagi semua orang, dia adalah tuan muda dari Sekte Kota Terbakar, Cheng Chengping. Pemuda yang diculik itu, tidak, gadis itu menyamar sebagai laki-laki. Aku mengenalinya, dia adik perempuan Guan Chengping, Guan Zheng. Seseorang berseru.
Kudengar Sekte Pelangi Hijau sedang mempersiapkan aliansi pernikahan dengan Sekte Kota Terbakar. Mereka ingin menjodohkan Xiang Min dan Guan Zheng. Lalu pertanyaannya adalah, siapa anak di sebelah Nona Guan? Mata semua orang tertuju pada Suke, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Sial, dari mana anak ini berasal? Dia benar-benar berani menculik putri pemimpin Sekte Kota Pembakaran di siang bolong. Bukankah dia terlalu berani? Pemilihan 3 sekte bahkan belum dimulai secara resmi, dan seseorang benar-benar berani menyinggung 2 dari 3 sekte? Saya terkesan. Suke merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah merencanakan untuk menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mulai dari sini. Itu semua salah gadis cross-dressing ini. Dia membuat drama melodramatis, dan intinya adalah orang-orang ini benar-benar mempercayainya. Dan pria bernama Xiang Min itu, beraninya dia mengacungkan pedang padaku? Aku benci kalau orang-orang paling sering mengacungkan pedang padaku. Suke mendengus dingin. Tangan besarnya tiba-tiba terulur ke depan dan langsung menarik Guan Zheng ke dalam pelukannya. Dia menekan pektoralis mayornya dengan satu tangan dan memegang belati ke tenggorokannya dengan tangan lainnya. Ini adalah teknik pembajakan standar. Tidak ada kotoran di dalamnya. Jangan mendekat, atau aku mungkin tidak sengaja menusuk tenggorokannya dengan belatiku dan membunuhnya. Suke mengancam dengan senyum dingin di wajahnya. Kakak Hua, tanganmu. Saat ini, Guan Zheng yang berada di pelukannya mengingatkannya dengan suara rendah. Suke menunduk dan berkata dengan benar, kita semua laki-laki. Jangan khawatir tentang detail ini. Kakak Hua, aku seorang wanita. Guan Zheng sudah menyesalinya, tapi sulit baginya untuk mundur. Suke terkejut dan berkata, tidak heran. Saya bertanya-tanya mengapa jurusan pektoralis Anda begitu kuat. Ternyata Anda perempuan. Setelah mengatakan itu, dia masih mempertahankan teknik pembajakan standar dan tidak menunjukkan niat untuk menjauh. Bajingan, kamu mencari kematian? Pada saat yang sama, Xiang Min tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia meraung. Ini tunangannya, tapi sekarang dia dibajak dan dimanfaatkan di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Aku tidak peduli dari mana asalmu. Jika kamu tidak melepaskan Zheng dalam 3 napas, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kamu akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupmu. Xiang Min berteriak dengan marah. Dia sangat marah sehingga suaranya bergetar. Aura pembunuh yang agung langsung menyelimuti seluruh penginapan. Panggil seseorang. Wajah Guan Chengping juga pucat. Dia berteriak pada seorang pengikut di pintu masuk penginapan. Ya. Pengikut segera merespons. Dia dengan cepat bergegas ke jalan dan menyalakan jimat. Swoosh. Diiringi dengan suara yang tajam, gumpalan cahaya yang mengalir langsung melesat keluar dari jimat, terbang ke langit, dan meledak menjadi percikan api yang menyilaukan. Sekte Pelangi Hijau, minta bantuan juga. Xiang Min juga berteriak sekuat tenaga. Di luar penginapan, sesosok tubuh langsung bergegas ke jalan. Dia juga menyalakan jimat dan mengirimkan sinyal panggilan. Tiba-tiba, penginapan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Suhu tampaknya telah turun ke titik beku, dan banyak pembudidaya menggigil ketakutan. Sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Sekte Pelangi Hijau dan Sekte Kota Terbakar sama-sama mengirimkan permintaan bantuan. Selanjutnya, yang satu adalah murid tertua dan yang lainnya adalah tuan muda. Kedua sekte itu pasti akan mengirim banyak ahli. Orang yang menculik putri berharga dari Sekte Kota Pembakaran ini mungkin sudah tamat. Semua orang memandang Suke dengan simpati di mata mereka. Ekspresi Guan Zheng berubah drastis. Bagaimana hal-hal tiba-tiba menjadi seperti ini? Kakak laki-laki dan Xiang Min sebenarnya ingin memanggil orang-orang dari 2 sekte besar. Sudah berakhir, ini akan menjadi masalah besar. Dia langsung cemas dan bingung harus berbuat apa. Yo, kamu memanggil bantuan? Pada saat ini, Suke tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hua Ke dari fraksi surga yang meledak. Anda bisa memanggil saya Hua atau Brother Achilles, tetapi jangan mengancam saya. Saya tidak bisa menerima ancaman.
Meledakkan fraksi surga, Hua Wukwe. Semua orang mengungkapkan ekspresi kontemplasi, dan kemudian banyak dari mereka menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak, dan Hua Wukwe ini bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi. Mereka takut dia hanya pemarah yang baru saja keluar untuk berlatih. Oh, Hua Wukwe dari fraksi surga yang meledak kan? Apakah kamu tahu siapa aku? Xiang Min mencibir, matanya menunjukkan tatapan galak. Oh, aku kira-kira tahu. Suke mengangguk, lalu memandang Guan Zheng dalam pelukannya dan bertanya, sekte apa itu? Ah, itu sekte pelangi hijau. Guan Zheng tampaknya belum pulih dari situasinya, dan setelah tertegun sejenak, dia tanpa sadar menjawab. Oh, benar, Green sekte apa? Sekte pelangi hijau. Apa sekte pelangi? Sekte pelangi hijau. Sekte pelangi hijau. Oh, saya mengerti. Suke menatap Xiang Min lagi, dan berkata dengan senyum tipis, kakak tertua sekte pelangi hijau, Xiang. Di tengah kalimatnya, dia terjebak lagi. Dia menunduk untuk melihat Guan Zheng dan bertanya dengan suara rendah, Xiang apa? Xiang Min? Guan Zheng menjawab dengan ekspresi kusam. Semua orang yang hadir juga tercengang. Kamu King kira-kira tahu? Kamu benar-benar tahu kira-kira? Anda bahkan belum pernah mendengar tentang sekte pelangi hijau? Murid tertua sekte itu, Xiang Min, adalah tokoh terkenal, dan Anda bahkan belum pernah mendengarnya? Hahaha. Pada saat ini, Suke sudah tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Murid tertua dari sekte pelangi hijau, Xiang Min, aku telah mendengar banyak tentangmu. Saat dia berbicara, dia tidak lupa melepaskan Guan Zheng, dengan cepat menangkupkan tangannya ke arah Xiang Min, dan kemudian segera menekan otot dadanya. Semua orang yang hadir tercengang. CK, dari mana orang ini berasal? Bukankah dia terlalu tak tahu malu? Anda bahkan belum pernah mendengar nama dan sektenya, dan Anda masih berani mengatakan bahwa saya telah mendengar banyak tentang Anda? Kamu, bagus, sangat bagus. Xiang Min sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Kekejaman di wajahnya menjadi semakin jelas, dan niat membunuh di matanya begitu pekat sehingga menakutkan. Kakak Xiang terlalu baik. Suke masih memiliki senyuman di wajahnya, senyuman yang membuat orang merasa seperti sedang meminta pemukulan. Rekan Taois. Pada saat ini, bisikan lembut tiba-tiba terdengar di telinga Suke. Seseorang benar-benar mengirimkan transmisi suara. Rekan Daoi, Anda harus pergi dengan cepat. Master Sekte Green Rainbow Sekte adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Abadi, dan Master Sekte Kota Terbakar adalah salah satu yang terbaik di antara Raja Abadi. Anda sebaiknya pergi sebelum orang-orang dari dua sekte tiba. Suke terkejut ketika mendengar ini. Siswa baik hati mana yang mengingatkan saya karena niat baik? Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan dengan cepat melihat seorang pemuda Heaven Immortal Stage dengan tongkat berjalan dan kaki kanannya tergantung di udara, mengedip padanya. Orang yang baik hati dengan kaki patah? Sementara Suke dalam keadaan linglung, pihak lain mengirimkan transmisi suara lainnya, rekan Daoi, dengarkan saran saya. 3 sekte adalah penguasa tempat ini. Mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kaki saya dipotong karena saya tidak sengaja bergesekan dengan sepatu Xiang Min. Ini. Suke tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mendengar ini, dengan kultivasi Anda, bahkan jika kaki Anda patah, seharusnya tidak sulit untuk menumbuhkannya kembali, bukan? Pemuda itu tertawa tak berdaya dan pahit, 3 sekte itu sangat sombong. Xiang Min memotong kakiku dan tidak mengizinkanku meninggalkan kota Jinhe. Dia bahkan mengatakan bahwa jika aku berani memulihkan kakiku, dia akan memotong kakiku, kepala lain kali. Luar biasa, dia benar-benar ular lokal asli. Suke menghela nafas dan melanjutkan, apa yang kamu katakan tentang Master Sekte dari 3 sekte itu? Panggung Raja Abadi, pemuda itu menjawab. Itu bukan masalah besar, mereka hanya Raja Abadi, dan hanya ada 3 dari mereka. Itu sangat mudah. Suke tersenyum acuh tak acuh. Sebelum datang ke benua awan surgawi, dia telah mencoba melawan 4 dari mereka. Jika dia menggunakan kitab suci penyegelan setan yang benar,
dia mungkin bisa membunuh 40 dari mereka. Namun, ketika pemuda itu melihat Suke tidak mendengarkan nasihatnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi dengan bantuan tongkatnya. Suke menatap Xiang Min lagi. Bagaimana bisa bajingan lembut ini begitu kejam? Lebih penting lagi, dia menikah dengan gadis konyol seperti Guan Zheng. Nyatanya, Guan Zheng seharusnya tidak bodoh. Jika dia benar-benar bodoh, dia mungkin tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Oh, tidak, dia masih bodoh. Dia tidak tahu harus lari jauh. Dia benar-benar melarikan diri ke kota Jinhe, yang berada di bawah yurisdiksi ketiga sekte tersebut. Apa perbedaan antara lari dari rumah dan lari ke halaman belakang rumahnya sendiri? Tidak lama kemudian, terjadi keributan di luar penginapan. Suke juga dengan jelas merasakan bahwa ada lusinan aura yang mendekat dengan cepat, dan ada dua kelompok orang. Tuan Sekte Muda! Tuan Sekte Muda! Segera, disertai dengan semburan suara, lusinan dewa dari surga yang merangkul segalanya mendarat di luar penginapan. Pada saat ini, ekspresi sengit Xiang Min memiliki sedikit senyum main-main. Hua Wukue, bagaimana menurutmu sekarang? Apakah kamu akan membiarkannya pergi? Bab kedua ada di sini. Awalnya, saya hanya berencana memposting 2 bab hari ini. Tetapi jika saya tidak memposting bab tersebut, akan sedikit tidak adil bagi semua orang yang memilih saya. Jadi, saya akan memposting bab kedua terlebih dahulu, lalu saya akan memposting 2 bab lagi di siang hari. Dengan cara ini, kita semua bisa update siang hari besok. Terakhir, saya akan terus meminta lebih banyak suara bulanan.